Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita dipanggil untuk bersama bersekutu di dalam Tuhan. Oleh karenanya, marilah kita kuduskan ibadah ini seraya dalam hati kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Siapkan telinga dan hati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat meresapi firman-Mu ke dalam hati kami, sehingga firman-Mu dapat kami terapkan dan lakukan di dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, nats firman bagi kita pada minggu ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-13, ayat 31 hingga 33 dan ayatnya yang ke-44 hingga ayatnya yang ke-52. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka.
Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil orang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat kamir seluruhnya. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari pembendaharaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Dengan demikian, saya ingin hendak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andreas Manumpak-Tua Sidalahi. Saya dari mahasiswa STFT Jakarta, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, yang sedang praktek di gereja kita, GKJ Tangerang ini. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah menerima saya untuk praktek di gereja kita ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semua pasti pernah mendengar peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini mengajarkan bahwa agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang diharapkan, dibutuhkan sebuah proses yang sulit. Akan tetapi Bapak Ibu, kita ketahui bahwa sekarang banyak orang yang tidak ingin menghidupi peribahasa itu. Mereka ingin lebih menghidupi budaya yang serba cepat dan pragmatis. Apa itu budaya pragmatis dan serba cepat tadi? Secara umum, budaya instan dan pragmatis itu dapat kita artikan sebagai sebuah cara hidup yang ingin serba cepat dan instan. Hidup tanpa melalui proses yang sulit, bahkan menghalalkan segala cara. Dari sini kita dapatkan bahwa orang zaman sekarang banyak yang terjebak dalam budaya pragmatis ini. Ingin cepat kaya, lalu melakukan korupsi. Ingin mendapatkan nilai yang bagus, lalu menyontek. Ingin cepat sampai ke tujuan, lalu melanggar rambu lalu lintas. Dalam bahasa gaul zaman sekarang, inginnya kecil dimanja, mudanya foya-foya. Sesudah tua ia kaya raya, dan jika sudah meninggal ia masuk surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema minggu kita mengenai hidup di dalam kerajaan visi Allah, di mana firman Tuhan menyapa kita saat ini melalui 3 perumpamaan, yaitu mengenai biji sesawi dan ragi, harta terpendam dan mutiara, dan pukat. Ketiga perumpamaan ini berbicara mengenai kerajaan Allah. Ada beberapa hal mengenai kerajaan Allah yang dapat kita temukan melalui ketiga perumpamaan ini. Yang pertama, mengenai perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi dan ragi.
Biji sesawi merupakan biji yang paling kecil. Akan tetapi, ketika biji ini sudah tumbuh, akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang tingginya 3-4 meter. Sehingga maksud perumpamaan ini adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa pada mulanya Injil itu sangatlah kecil, namun pada akhirnya akan tumbuh menjadi sangat besar. Gereja itu dapat diibaratkan seperti pohon yang besar yang dijadikan sarang bagi burung-burung, yaitu kita, umat Allah yang datang kepadanya untuk mendapatkan makanan dan tempat beristirahat serta berteduh dan berlindung. Selanjutnya Bapak Ibu mengenai ragi. Kita tahu bahwa ragi ini memiliki fungsi untuk mengembangkan suatu makanan. Sehingga maksud perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa Injil itu perlahan-lahan akan berkembang dan menang. Namun hal ini terjadi secara diam-diam dan tidak terasa. Dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa seorang perempuan mengambil ragi ini, lalu menaruh ragi ke dalam tepung terigu 3 sukat tadi, lalu dilakukannya supaya memberikan rasa dan kelezatan terhadap tepung terigu itu. Begitu pula halnya kita orang percaya, di mana kita telah menerima kabar baik Injil dari hamba-hamba Tuhan. Kita harus menerima dan menyimpan baik firman yang telah kita dapatkan di dalam hati kita, supaya kita dapat dikuduskan olehnya, agar firman itu pun hidup dan berkembang di dalam diri kita, dan firman itu pun dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perumpamaan yang kedua adalah mengenai harta yang terpendam di ladang dan mutiara. Dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan bahwa di dalam kerajaan Allah ternyata ada nilai dan manfaat yang sangat berharga bagi orang-orang yang menerimanya. Kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai harta yang terpendam di ladang, yang bisa menjadi milik kita sendiri jika kita menerimanya. Yesus Kristus adalah harta karun yang sejati itu, di mana di dalam Yesus terdapat segala kekayaan yang berlimpah dan berguna, baik itu hikmat dan pengetahuan akan kebenaran, anugerah dan kedamaian. Semuanya ini terpendam di dalam Kristus bagi kita jika kita mau mengikutinya. Semua ini akan menjadi milik kita. Firman Tuhan adalah ladang yang di dalamnya harta karun ini terpendam. Bukan di dalam ladang yang dipagari, melainkan di dalam ladang yang terbuka. Artinya Bapak Ibu, firman itu terbuka bagi kita dan kita bisa mendapatkan firman Tuhan itu melalui Alkitab kita. Karena di dalam Alkitab kita terdapat harta karun yang terpendam, yaitu Yesus Kristus. Apakah kita sebagai orang percaya sudah mencari Yesus Kristus dalam Alkitab? Ataukah kita hanya membiarkan Alkitab kita begitu saja? Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam perumpamaan ini juga orang yang telah mengetahui keberadaan harta yang di dalam ladang itu, ia ingin memilikinya sehingga ia menjual seluruh hartanya untuk mendapatkan ladang itu. Dari sini juga kita bisa mendapatkan bahwa ketika kita ingin memperoleh Yesus Kristus, kita tidak bisa mendapatkannya dengan cepat dan instan. Tetapi kita harus bersedia berpisah dengan segalanya. Artinya ada pengorbanan supaya kita dapat menemukan Kristus dan ditemukan di dalam Dia. Tentang mutiara yang sangat berharga, maksud perumpamaan ini juga sama seperti perumpamaan yang sebelumnya, bahwa Kristus adalah mutiara yang sangat berharga, perhiasan yang tidak terbilang nilainya, yang akan membuat semua orang memilikinya benar-benar kaya, sangat kaya di hadapan Allah. Dengan memilikinya, kita sudah memiliki sesuatu yang bisa membuat kita bahagia selama-lamanya, yaitu keselamatan. Apa untungnya Bapak Ibu jika kita mengenal Kristus, tetapi kita tidak mengenalnya sebagai milik kita sendiri, yang telah menjadi hikmat bagi kita. Perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan tentang pukat yang dilabuhkan di laut. Dalam perumpamaan ini, dunia ini adalah laut yang sangat luas, dan manusia berada di dalam laut itu. Manusia dalam keadaan yang sebenarnya adalah seperti ikan di laut yang hidup bebas. Perumpamaan ini seperti halnya memberitakan Injil,
menebarkan pukat ke laut untuk menangkap sesuatu dari dalamnya. Hamba Tuhan adalah para penjala manusia yang diperkerjakan untuk menebarkan dan menarik pukat atau jala. Dan mereka hanya akan mendapat tangkapan dengan cepat jika mereka menuruti perkataan Kristus untuk menurunkan pukat itu. Sebab jika tidak, sekalipun kita sudah bekerja keras, kita tidak akan menangkap apa-apa. Pukat ini mengumpulkan segala macam tangkapan pastinya. Akan datang waktunya jika pukat ini sudah penuh, akan diseret ke pantai. Apabila pukat itu sudah penuh dan diseret ke pantai, akan ada pemisahan antara ikan yang baik dan ikan yang jahat yang terjaring di dalam pukat itu. Ini ada kaitannya dengan akhir zaman, di mana para malaikat akan memisahkan manusia yang baik dari manusia yang tidak baik. Orang munafik dan orang Kristen sejati akan dipisahkan pada saat itu. Yang baik akan dikumpulkan dalam bejana-bejana sebagai barang yang berharga, dan karena itu harus disimpan dengan hati-hati. Artinya masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan orang yang jahat akan dicampakkan sebagai barang yang keji dan tidak berguna. Artinya masuk neraka. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui ketiga perumpamaan di atas, kita sadar bahwa tidak mudah untuk hidup dan menghadirkan visi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa Allah turut bekerja di dalam diri kita bagi orang yang mau melakukan panggilan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, Paulus mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jika kita telah mengetahui Allah turut bekerja bagi kita yang mau melakukan panggilan Allah, kesediaan kita pun dituntut oleh Allah untuk turut menghadirkan dan menghidupi visi kerajaan Allah di dunia ini dengan beralaskan kesetiaan dan ketaatan. Bahkan kita orang percaya bila perlu siap untuk menanggung penderitaan di dalam hidup ini. Kita semua dituntut untuk hidup seperti Yesus Kristus, karena dikatakan bahwa kita adalah segambar dan serupa dengannya. Artinya kita dituntut untuk berpikir, bertindak sama seperti Yesus dilakukan pada masa hidupnya. Dengan demikian Bapak Ibu, tidak ada kata cepat, tidak ada kata pragmatis ketika kita hendak melakukan visi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita yang bisa kita dengarkan pada minggu ini, marilah kita hidup di dalam kerajaan visi Allah dengan kesediaan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana kami mengetahui bahwa kerajaan-Mu ada di dalam diri kami. Seperti biji sesawi dan ragi, meskipun awalnya kecil, firman-Mu dapat semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang di dalam diri kami, yang bekerja dengan diam-diam dan tanpa terasa. Di dalam hidup kami sehari-hari ya Bapa, pastinya kami mencari harta, yaitu hal yang kami inginkan dalam hidup ini. Ternyata Bapa, melalui firman-Mu saat ini, ternyata Engkaulah satu-satunya harta yang tidak ternilai dan seharusnya yang kami cari di dalam hidup kami. Engkau bagaikan mutiara yang tidak terbilang nilainya, di mana ketika kami mencari dan mendapatkan Engkau, kami sungguh-sungguh kaya di hadapan-Mu. Dan pada akhirnya, kami akan mendapatkan keselamatan daripada-Mu. Ya Bapa, semuanya itu bisa kami lakukan karena kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam hidup kami. Sehingga ya Bapa, Engkau jauhkan budaya-budaya yang instan dan pragmatis di dalam hidup kami yang dapat mencelakakan hidup kami. Kiranya Engkau selalu memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam diri kami, sehingga kami selalu setia dan taat melakukan yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu.
Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan pujian. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Saat ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman dan percaya kita dengan mengingat pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita bersatu di dalam doa. Di dalam cinta dan pemeliharaan Allah, Engkau terus mengikat kami di dalam sebuah kesatuan di dalam jemaat. Engkau berbagi kasih dengan kami sehingga kami terus merasakan kasih setia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan. Oleh karenanya pada hari ini kami menghadap Tuhan dan berseru akan doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami semua jemaat Allah yang saat ini terus bergumul akan kondisi kehidupan yang kami jalani dalam masa-masa yang sulit ini. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini mengalami kondisi yang tidak baik secara fisik. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah menjalani usia yang lanjut. Kami berdoa bagi kami yang saat ini bergumul akan banyak hal, pekerjaan, pernikahan, pasangan hidup, dan pergumulan-pergumulan kami lainnya. Kami letakkan di dalam tangan Tuhan kami yang kami percaya terus melihat dan menggandeng kami di dalam kehidupan. Pun demikian kami berdoa akan pergumulan kami di semua bangsa terkait dengan wabah corona yang masih terus berada di dalam sekitar kami. Tuhan yang berkati kami semua, Engkau jagai kami, sehingga kami dapat menjaga kedisiplinan kami, sehingga kami dapat terhindar dari wabah virus ini.
Kami pun berdoa bagi tenaga medis dan semua pihak yang berjuang melawan wabah corona, entah itu para peneliti, dokter, dan pemerintahan yang terus berusaha untuk memulihkan kehidupan. Berkati mereka yang terus berjuang sampai dengan hari ini, kuatkanlah mereka dan hadirkanlah kebijaksanaan bagi saudara-saudara kami. Pun demikian, kami berdoa bagi seluruh korban yang terus terdampak. Tuhan yang berikan ketabahan bagi saudara-saudara kami. Ya Tuhan yang terkasih, pada pagi hari ini, pada hari ini, kami pun bersama telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan yang berkati kami semua, sehingga ucapan syukur kami ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah dengan persembahan ini kami mengingat bahwa segala anugerah bersumber hanya dari dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami pun ingin berseru kepadamu akan segala pergumulan dan tantangan kehidupan yang terus kami alami sebagai keluarga. Oleh karenanya pada pagi hari ini kami akan berdoa untuk keluarga kami yang demikian. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami satukan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara
damai sejahtera. Amin.